Selamat pagi, pada kesempatan hari ini saya dan kelompok akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami tentang injeksi rekonstitusi cefuroxim Na 5%. Yang dianggotakan saya Gabriel, Fatimah Zahro, Rini Dwi Anggraini, Adista Eka Ramadhani, dan Mega Ayu. Pengertian: setiap injeksi rekonstitusi pada prinsipnya sama dengan injeksi larutan. Akan tetapi, bahan aktif tersedia tidak dalam bentuk larutan, melainkan serbuk, di mana sebelum digunakan serbuk ditambahkan air hingga volume tertentu dan diaduk hingga larut. Sediaan ini diproduksi dan digunakan khususnya untuk bahan yang tidak stabil dalam air, atau hanya stabil dalam air dalam waktu yang singkat. Larutan rekonstitusi adalah larutan yang berasal dari serbuk yang dilarutkan terlebih dahulu di dalam air, sebagai pelarut sebelum digunakan. Preformulasi bahan aktif cefuroxim natrium. Pemerian: serbuk putih atau agak kuning. Larutan: sangat mudah larut air, larut di metanol, sangat sedikit larut di alkohol, di ether, di etik asetat, dan kloroform. Stabilitas: tidak stabil panas. Panas: larutan berair dari cefuroxim natrium terdekomposisi 15%. Hidrolisis setelah 24 jam. pH 5,5 sampai 7,5. Penyimpanan dalam wadah untuk injeksi. Pertahankan dalam keadaan beku. Kesimpulan: bentuk zat aktif yang digunakan basa, garam, asam, ester. Yang digunakan garam. Bentuk sediaan: lar, suspensi, emulsi, serbuk, dan serbuk rekonstitusi. Yang digunakan serbuk rekonstitusi. Cara sterilisasi sediaan: sterilisasi radiasi. Kemasan vial kaca ukuran 10 ml. Untuk formulasi, ada 8 bahan. Yang pertama, cefuroxim natrium 5%, kegunaannya sebagai zat aktif. Yang kedua, NaCl 0,1405% sebagai pengisotonis. Yang ketiga, NaOH kuantum statis atau secukupnya sebagai zat pH asam. Yang keempat, HCl kuantum statis atau secukupnya sebagai zat pH basa. Yang kelima, NaH2PO4 0,102% sebagai bahan pendapar. Yang keenam, Na2HPO4 0,1392% sebagai bahan pendapar. Yang ketujuh, benzalkoinum klorid 0,01% sebagai bahan pengawet. Yang terakhir, aqua pro injeksi AD 100 ml sebagai bahan pelarut. A. Perhitungan dapar. Jenis dapar atau kombinasi yaitu dapar fosfat NaH2PO4 dan Na2HPO4. Target pH 7,4. Kapasitas dapar 0,01. Perhitungan: garam sama dengan 142, asam 120, pKa 7,2. Untuk rumus pH, yaitu pH sama dengan pKa plus log A- dibagi HA. Untuk pH-nya 7,4 sama dengan 7,2 ditambah log A- dibagi HA. Dihasilkan 0,2 sama dengan log A- dibagi HA. Lalu 0,2 diantilogkan dan log A- bagi HA juga diantilogkan, mendapatkan hasil 1,585 sama dengan A- dibagi HA. A- sama dengan 1,585 HA. Untuk perhitungan selanjutnya, boleh di-pause untuk memahami cara-cara selanjutnya. Untuk hasil akhir, yaitu G A- sama dengan 0,0696 gram.
Perhitungan tonisitas untuk cefuroxim natrium dan benzalkoinum klorida. Jumlah cefuroxim natrium adalah 9%. Ekivalen, mohon maaf itu ada kesalahan penulisan, harusnya cefuroxim tetapi ketulisnya cefotaxim. Ekivalen cefuroxim natrium sama dengan 17 kali L-iso dibagi MW sama dengan 17 dikalikan 3,4 dibagi 446,37 sama dengan 0,1295. Ekivalen NaH2PO4 sama dengan 17 dikali 3,4 dibagi 120 sama dengan 57,8 dibagi 120 sama dengan 0,4817. Untuk perhitungan tonisitas cefuroxim natrium sama dengan 0,1295 dikali 5 sama dengan 0,6475. Tonisitas NaH2PO4 0,4817 dikali 0,102 dihasilkan 0,0491. Tonisitas Na2HPO4 sama dengan 0,44 dikali 0,1392 sama dengan 0,0613. Tonisitas benzalkoinum klorida sama dengan 0,16 dikali 0,01 sama dengan 0,016. Tonisitas 0,4817 ditambah 0,0491 ditambah 0,013 ditambah 0,0061 sama dengan 0,7595. Untuk hasil HCl sama dengan 0,9 dikurangi 0,7595. 0,7595 adalah pertambahan dari tonisitas bahan-bahan di atas dan menghasilkan 0,1405%. Untuk lebih memahami, bisa di-pause terlebih dahulu. Penimbangan bahan. Sediaannya dibuat sebanyak 3 vial 10,5 ml. Total volume sediaannya dibuat 50 ml. Alasan untuk mengantisipasi penempelan pada wadah, maka sediaan dibuat 50 ml. Bahan cefuroxim natrium. Jumlah yang ditimbang tiap vial 5 gram per 100 ml dikali 10,5 ml sama dengan 0,525 dijumlah 10 per 100 kali 0,525 sama dengan 0,5775 gram. Penimbangan keseluruhan 0,5775 gram dikali 3 vial sama dengan 1,7325 gram. Dijumlah 10 per 100 dikali 0,525 sama dengan 2,079 gram. Bahan NaCl jumlah yang ditimbang 0,1405 gram per 100 ml dikali 50 ml sama dengan 0,703 gram. Selanjutnya NaOH ditimbang secukupnya, HCl ditimbang secukupnya, NaH2PO4 ditimbang 0,078 gram per 100 ml dikali 50 ml sama dengan 0,039 gram. Na2HPO4 ditimbang sebanyak 0,1874 gram per 100 ml dikali 50 ml sama dengan 0,0937 gram. Benzalkoinum klorid ditimbang sebanyak 0,01 gram per 100 ml dikali 50 ml sama dengan 0,005 gram. Aqua Pro injeksi ditimbang sebanyak 50 ml. Sterilisasi alat.
Nama alat kaca arloji, spatel, corong, gelas kimia 50 ml, batang pengaduk, pipet, gelas ukur 10 ml, tisu. Dengan cara sterilisasi oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Sedangkan gelas ukur 100 ml, cara sterilisasi menggunakan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Erlenmeyer 250 ml, gelas kimia 100 ml, mortir, stamper, ayakan B40 menggunakan cara sterilisasi oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Buret menggunakan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan karet pipet sterilisasi dengan rendam etanol 70% selama 24 jam. Prosedur pembuatan injeksi rekonstitusi cefuroxim. Di ruang gray area sterilisasi, semua alat dan wadah disterilisasi, dan untuk beker gelas dan wadah botol infus dikalibrasi. Lalu untuk pembuatan aqua pro injeksi disterilisasi dengan autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan setelah disterilisasi semua alat dan wadah dimasukkan ke dalam wet area melalui transfer box. Lalu untuk ruang penimbangan atau gray area, bahan masing-masing ditimbang sesuai yang diperlukan. Dalam ruang pencampuran atau wet area grade A background B1, cefuroxim natrium yang sudah ditimbang digerus menggunakan mortir, kemudian diayak dengan pengayak B40, lalu timbang masing-masing yang untuk dimasukkan di setiap vial, lalu ditutup menggunakan tutup karet dan aluminium cup steril. Lalu untuk Na2HPO4, NaH2PO4, NaCl, dan benzalkonium klorida masing-masing dilarutkan dengan aqua pro injeksi 5-10 ml di gelas kimia. Lalu larutan dicampur menjadi satu pada gelas kimia 100 ml yang sudah dikalibrasi hingga 50 ml. Lalu gelas kimia yang telah digunakan dibilas menggunakan aqua pro injeksi masing-masing 2 ml. Selanjutnya dilakukan pengecekan pH dengan pH indikator, lalu tambahkan NaOH atau HCl hingga larutan mencapai pH 7,4. Lalu diadkan menggunakan aqua pro injeksi hingga batas kalibrasi. Lalu buret dibilas menggunakan larutan yang sudah jadi sebanyak 2 kali menggunakan 3 ml larutan, kemudian menggunakan alkohol 70%. Lalu masukkan ke dalam vial masing-masing sebanyak 10,5 ml menggunakan buret steril, lalu tutup vial yang sudah diisi menggunakan karet steril dan aluminium cup steril. Lalu pada ruang sterilisasi atau gray area dilakukan sterilisasi akhir untuk larutan menggunakan autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan dilakukan sterilisasi dengan radiasi ion kobalt 60 sebanyak 25 K untuk serbuk rekonstitusi cefuroxim natrium. Data pengamatan evaluasi sediaan. 1. Uji partikel. Adanya partikel atau benda asing yang melayang dalam sediaan setelah melarutkan obat rekonstruksi. 2. Uji kejernihan. Tidak adanya kotoran baik berwarna maupun tidak berwarna. 3. Uji kebocoran. Tidak terjadi kebocoran pada vial. 4. Volume terpindahkan. Volume terpindahkan sesuai dengan yang tertera pada etiket. 5. Uji pH. pH sesuai dengan target yang diinginkan. 6. Uji sterilitas. Dispensasi. 7. Uji pirogen dan endotoksin. Dispensasi. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.